Bicara reformasi peradilan, reformasi sistem hukum kan sudah dilakukan di banyak lini sesungguhnya. Bicara di LP katanya sudah ada reformasi di sana. Ya. Di peradilan tadi remunerasi atau gaji itu salah satu cara. Pengacara, advokat juga katanya sudah melakukan banyak hal. Tapi Anda tidak melihat ada perbaikan yang signifikan? Itu ya sebabnya saya sekarang ini tidak setuju lagi, tidak percaya kepada gagasan mau merubah sistem dalam arti aturan. Karena setiap aturan yang dianggap baik ketika diusulkan oleh masyarakat, DPR kita sudah membuatnya sejak dulu. Oh, ini bagus dijadikan undang-undang, ini bagus dijadikan undang-undang. Tapi tetap aja semua bisa diakali, undang-undang apapun bisa diakali kan, bisa kalau manipulasi tidak harus berarti jelek, tapi ini diakali, ditukangi untuk disalahgunakan. Sehingga saya katakan bukan pada undang-undang sekarang, bukan pada aturan-aturan. Sudahlah, aturan itu udah cukup, kita udah 15 tahun bicara undang-undang terus. Ini orang ini harus ada sebuah kekuatan yang berani menindak orang, yang tidak tersandra orang itu, gitu. Nah itu kalau itu ya, kalau cuma kerja kita sepertinya ya gitu aja. Tetap saja akan terjadi jual beli, akan terjadi tawar menawar. Saya sebagai mantan hakim MK, bahkan tawar-menawar itu sudah mulai terjadi pada saat orang membuat undang-undang. Bukan di pengadilan. Lembaga legislatifnya itu pun sudah bisa diperjualbelikan. Ketika membuat keputusan mengangkat orang, membuat putusan isi undang-undang. Bagaimana Pak Mahfud tahu? Tahu orang saya ini hakim MK, mengadili undang-undang. Dulu kan pernah saya katakan, itu loh undang-undang itu pakai jual beli, saya bilang. Ributkan DPR, Marzuki Ali menyerang saya, partai-partai menyerang. Itu apa hakim MK? Saya bilang, harus bisa membuktikan. Saya bilang, saya tidak usah membuktikan, karena yang saya katakan itu sudah bukti. Saya sebutlah, inilah orang yang dihukum. Saya sebut 8 orang. Ini yang dihukum karena main undang-undang nih, saya bilang. Belum lagi yang masih berproses, belum lagi yang terkait, belum ditangkap oleh aparat yang berwajib. Gitu. Masih banyak, jadi sudah rusak nih Mbak, pokoknya. Sudah masalah rusak. Dunia hukum. Ya, saya katakan lebih dari separuh persoalan kita ini sebenarnya akan selesai kalau dunia hukum ini bisa ditegakkan dengan baik. Menegakkan hukum, tetapi Anda bilang tidak lagi bisa melalui aturan, tidak lagi bisa melalui undang-undang karena itu akan percuma saja. Jadi menegakkan hukum lewat apa Pak Mahfud? Nah, sekarang orangnya aja. Maksud saya tadi, saya tidak percaya kita perlu undang-undang baru. Undang-undang ini harus dibuat, undang-undang itu sudah lengkap. Anda tanya undang-undang apa yang tidak ada di negeri ini, sudah ada semua. Dan apa yang jelek, enggak ada yang jelek, sudah bagus semua. Tapi ini bagaimana aparat penegak hukumnya ini? Moralnya sebenarnya. Dan itu sebabnya dulu kita membentuk komisi yudisial, ya. Komisi yudisial itu kita dulu rancangkan, itu kedudukannya sebenarnya dalam bayangan saya yang ikut pada waktu itu seharusnya lebih tinggi dari Mahkamah Agung, lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi gitu anunya ya, efektivitasnya untuk menegakkan hukum. Tapi ini pun dilumpuhkan juga, lumpuh gitu. Tidak punya kewenangan sekarang Pak Imam Ansori dan kawan-kawannya, sangat terbatas kewenangannya. Sangat terbatas, sudah dihabisi Karenanya semua. kemudian tadi ada usul dari 2 advokat membuat lembaga pengawas yang mungkin saja punya kekuatan atau gigi yang lebih kuat. Sebenarnya komisi yudisial itu lembaga pengawasnya. Nanti buat lagi sama juga dilumpuhkan lagi. Atau lumpuh, atau dia menjual diri kembali gitu. Sama aja. Kalau tidak ada satu kekuatan yang memang dia mampu memimpin di berbagai institusi-institusi, saya kira tidak perlu terlalu banyak juga. Tetapi di pucuk-pucuk pimpinan berbagai institusi penting itulah dia harus orang kuat, bersih, dan tidak tersandera oleh apapun gitu. Nah itu yang dipentingkan sekarang, lalu ngambil tindakan ke bawah gitu untuk mengawasi secara baik, secara efektif. Orang-orang itu adakah sekarang di puncak-puncak pimpinan orang-orang yang tidak tersandera dan berani mengambil keputusan dan memotong siapapun yang bersalah di bawahnya? Saya kira belum banyak. Saya tidak melihat efek yang muncul pada akhir-akhir ini. Saya tahu karena ini apa? Karena sistem rekrutmen politik kita itu memang sistem transaksional. Akibatnya orang menjadi sulit sekarang ini melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dagang perkara, topik Mata Najwa malam ini itu sebelumnya kerap kali kami mengangkat topik yang kurang lebih sama karena kasusnya terus terulang. Dan saya khawatir Pak Mahfud jangan-jangan sebentar lagi ada kasus lagi dan mungkin saja kita akan duduk membicarakan hal yang sama lagi. Apa yang bisa dilakukan sekarang detik ini saat ini oleh siapapun yang menyaksikan atau minimal oleh orang yang punya kewenangan untuk bisa mengubah keadaan? Terutama yang punya kewenangan. Saya begini. Saya punya pikiran begini, Mbak, sekarang ini persoalan kita itu kan karena banyak, taruhlah pejabat-pejabat penegak hukum kita ini tersandera. Itu harus diakui. Dia mau berlaku ini tersandera oleh kasus,
kasusnya sendiri karena dia tersandra oleh masa lalunya. Nah, saya lalu berpikir kenapa kita sekarang tidak menyelesaikan soal ini secara lebih mendasar. Gimana masa lalu orang itu sekarang dianggap selesai lah. Ya, dianggap selesai. Taruhlah kalau dalam penyelesaian hak asasi manusia, ya, kita niru Afrika Selatan. Udahlah yang dianggap masa lalu selesai karena dulu kesalahan sistemik, sudah ke depan kamu bagus. Kalau dalam hal hukumannya niru RRC, hukum berat. Kamu sekarang dianggap selesai berdasar undang-undang ini, tapi besok kamu korupsi lagi, kamu lagi hukuman mati misalnya. Walaupun pasti akan jadi sangat kontroversial, Pak Mahfud. Pasti. Itu sudah pasti. Ditarik dari mana kita menghapus dosa orang, aparat penegak hukum mulai dari tahun berapa, mulai dari kapan kita menghapus dan memulai yang baru? Nah, itu yang harus dibicarakan karena sebenarnya gagasan seperti ini, prinsipnya itu sudah orang setuju kan. Menurut saya percaya pada dua sumber. Pertama, para ahli itu mengatakan suatu negara itu kalau ketidakadilan dibiarkan secara terus-menerus itu tinggal nunggu waktu untuk hancur. Itu sumber pertama. Sumber yang lebih tinggi lagi, Nabi Muhammad mengatakan suatu negara itu hanya nunggu waktu. Kalau Anda tidak adil, bangsa-bangsa dulu dan yang akan datang itu akan hancur kalau keadilan tidak ditegakkan. Profesi penegak hukum begitu terhormat, sedemikian sehingga godaannya sangat hebat. Tercantum dalam kode etik pengacara, larangan menerima kasus semata imbalan, melainkan tegaknya keadilan dan kebenaran. Tetapi kode etik sering hanya jadi kata petuah, kalah nyata dengan tekanan harta dan tahta. Pengacara tereduksi sebatas calo perkara, pegawai tata usaha pun merangkap perantara. Putusan hakim bisa menjadi komoditi, diserahkan kepada penawar tertinggi. Pintu peradilan seharusnya jadi cermin harga diri. Aparat penegak hukum yang masih punya kebanggaan profesi. Jangan biarkan kebenaran dan kepastian hukum terapung di antara uang dan kuasa yang mengepung.